Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat bergabung kembali di kelas pembelajaran daring pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses yang mana produk diolah melalui satu departemen dan nanti tidak ada BDP awal, ya. Artinya, jadi nanti perusahaan itu mengolah produknya melalui satu bagian saja. Dan akhir bulan itu perusahaan di sini kemungkinan karena produknya sudah selesai diolah semua, maka nanti tidak ada barang dalam proses akhir. Karena tidak ada barang dalam proses akhir, maka otomatis di bulan berikutnya itu pun tidak ada yang namanya BDP awal, ya. Nah, ini kita ambil contoh misalnya PT Tiara Permata pada bulan Februari mengolah produknya secara massa berarti secara terus-menerus melalui satu departemen produksi. Tetapi di sini tidak ada barang dalam proses awal. Berarti di bulan Januari semua produk sudah selesai diolah menjadi produk jadi. Kemudian data biaya produksi. Jadi di sini PT Tiara memiliki data biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan fabrikase overhead atau yang biasa kita kenal dengan istilah biaya overhead pabrik. Di sini rincian biaya produksinya bisa kalian perhatikan ya, masing-masing unsur biaya produksi dan total biaya produksi senilai Rp39.875.000. Kemudian produk yang dihasilkan. Jadi selama bulan Februari, produk yang dihasilkan sebagai berikut. Produk jadi terdiri dari 2000 kg, kemudian produk dalam proses akhir senilai 500 kg. Di mana pada 500 kg itu melekat biaya bahan baku dengan tingkat penyelesaian 100%, biaya bahan penolong dengan tingkat penyelesaian 100%. Artinya apa? Jadi antara biaya bahan baku dan bahan penolong karena sudah 100% maka sudah diserap keseluruhan. Kemudian biaya tenaga kerja tingkat penyelesaian 50%, berarti baru menyerap 50% saja dalam proses produknya. Sementara biaya overhead pabrik tingkat penyelesaian 30%. Ya, ini untuk produk dalam proses akhir bulan. Kemudian sekarang di sini kita melihat adanya data produksi ya. Kita hitung nanti persatuannya. Masuk dalam proses itu 2.500 kg. Nah, yang jadi itu 2.000 kg sehingga masih ada produk dalam proses akhir 500 kg. Bagaimanakah nanti cara menghitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dan bagaimanakah kita akan menghitung nilai produk dalam proses akhir? Kita lihat di sini, pertama kita harus menghitung dulu yang namanya unit ekuivalen. Apa itu unit ekuivalen? Merupakan unit yang setara, ya, unit yang setara produk jadi. Kemudian cara menghitung unit ekuivalen, perhatikan di sini rumusannya, yaitu produk selesai ditambah produk dalam proses akhir maksudnya, kali tingkat penyelesaian. Tadi di depan sudah dirinci bahwa biaya bahan baku ya, itu nanti tingkat penyelesaiannya adalah 100% ya. Jadi nanti bahan baku tingkat penyelesaiannya 100%, bahan penolong juga 100%, PTK 50% dan PUP 30%.
Nah, kita hitung produk selesai tadi adalah 2000 kg, sementara produk dalam proses akhir 500 kg. Kalikan tingkat penyelesaian. Demikian juga yang biaya bahan penolong, 2000 ditambah 500 kali 100%, kemudian PTK 2000 ditambah 500 kali 50%, dan BOP 2000 ditambah 500 kali 30%. Sehingga ini adalah masing-masing rincian dari unit ekuivalen untuk tiap biaya produksi. Setelah kita menemukan hasil atau nilai dari unit ekuivalen, kita akan mencari nilai dari persatuan tiap biaya produksi. Tadi dalam contoh soal yang bagian atas, biaya bahan baku nilainya adalah 5 juta rupiah. Kemudian unit ekuivalennya 2.500, sehingga biaya produksi persatuan dari bahan baku itu kalau kita hitung maka 5 juta dibagi 2.500 sama dengan 2.000 rupiah. Untuk biaya bahan penolong di sini biaya persatuannya 3.000 rupiah, kemudian PTK 5.000 rupiah, dan BOP 7.500 rupiah. Sehingga total untuk biaya produksi persatuan ini adalah 17.500 rupiah. Setelah kita menghitung nilai satuan produksi, kita sekarang akan menghitung berapa harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Di sini kita hitung untuk produk jadinya dulu. Ya, produk jadi adalah 2000 unit kali harga persatuannya, yaitu 17.500 rupiah. Harga persatuan ini tadi dilihat di tabel sebelum ini. Sehingga ada nilai produk jadi 35 juta rupiah. Kemudian produk dalam proses, artinya produk yang belum selesai pada akhir periode. Tadi di depan ada rincian, yaitu untuk biaya per unitnya, bahan baku 2.000 rupiah, kemudian bahan penolong 3.000 rupiah, kemudian PTK 5.000 rupiah, dan BOP 7.500 rupiah. Untuk angka persen ini tidak usah ditampilkan. Jadi angka persen ini tidak usah ditampilkan lagi, cukup kita hitung saja 500 kali 2.000 rupiah, kemudian 500 kali 3.000 rupiah, 500 kali 5.000 rupiah, dan 500 kali 7.500 rupiah. Sehingga ada nilai harga pokok persediaan barang dalam proses 4.875.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan dengan produk jadi, maka nilainya adalah 39.875.000 rupiah. Setelah kita mengetahui rincian dari harga pokok produk jadi dan barang dalam proses, berikutnya sekarang kita menyusun yang namanya laporan biaya produksi di bulan Februari ini untuk PT Tiara Permata. Ada 3 unsur pada saat kita menyusun laporan biaya produksi. Unsur yang pertama yaitu data produksi. Pada bagian data produksi, kita akan menghitung berapa unit produk yang diolah. Ya. Kita lihat di sini, produk yang dimasukkan dalam proses 2.500 kilo. Kemudian yang menjadi produk jadi 2.000 kilo, maka yang masih menjadi produk dalam proses akhir adalah 500 kilo. Sehingga jumlah produk yang dihasilkan atau yang diproses adalah 2.500. Kemudian bagian kedua, kita akan menampilkan biaya yang dibebankan untuk mengolah 2.500 produk tadi. Nah, unsur biaya ini tinggal kalian ambil dari tabel yang sebelumnya. Dirinci untuk biaya bahan baku 5 juta rupiah, per kilonya atau per satuan atau per unitnya adalah 2.000 rupiah. Tadi yang dihitung dari pembagian biaya dengan unit ekuivalen. Tapi di sini untuk unit ekuivalen tidak perlu ditampilkan lagi, cukup kita hanya menampilkan biaya per satuannya. Kemudian biaya bahan penolong juga sama ditampilkan, PTK dan BOP.
Kemudian unsur dari laporan biaya produksi yang ketiga, kita akan menghitung biaya. Nah, biaya yang dihitung atau yang ditampilkan di sini, tinggal kalian salin juga dari tabel yang sebelum ini. Tadi kita sudah menghitung berapa nilai produk jadi dan berapa nilai produk dalam proses, ya. Sehingga ini cara menampilkan rincian biaya tadi menjadi laporan biaya produksi. Kemudian setelah kita susun untuk laporan biaya produksi, berikutnya kita akan membuat ke dalam jurnal-jurnal terkait dengan unsur biaya produksi. Ya, seperti biasa kita akan mencatat terlebih dahulu biaya bahan baku. Ya, bisa kalian pelajari karena pencatatan ini sebelumnya sudah pernah dilakukan di semester Gasal. Jadi biaya bahan baku, kemudian bagaimana mencatat biaya bahan penolong, mencatat BTK, kemudian mencatat BUP. Nah, angka atau jumlah ini tinggal kalian ambilkan dari laporan biaya produksi. Kemudian mencatat harga pokok produk jadi, ini juga sama, angkanya diambilkan dari laporan biaya produksi dengan rincian biaya-biaya produksi seperti dalam laporan tersebut. Kemudian jurnal berikutnya mencatat harga pokok produk dalam proses. Ini juga sama, tinggal dilihat dari laporan biaya produksi. Itu untuk pembahasan perusahaan manufaktur yang mengolah produknya melalui satu departemen dan tidak ada BDP awal. Selamat belajar, mudah-mudahan bisa dipahami, tetap semangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.